Siapa ini yang kasih masuk lagi? Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna azza wa jalla wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Tabi ikhwah, sanuwasilu darsana fi hadzal waqt. Kita akan lanjutkan pelajaran kita pada saat ini. Terakhir kemarin di pembahasan apa? Hal. Sebelumnya hal apa? Fulmah. Taib. Maful ma'ah ya. Masih diingat itu maful ma'ah? Halnya sampai di mana kemarin? Murakkab. Mufrad dan murakkab. Iya. Ingat ya. Hal itu pada dasarnya di penjelasan di tempat lain, dia bentuknya seperti khobar. Ya, bentuknya seperti khobar pembagiannya. Ada yang mufrad, ada yang ghairu mufrad. Mufrad berarti hanya satu kata. Kemudian yang ghairu mufrad ada yang jumlah, ada yang syibhul jumlah. Jumlah terbagi dua, ada yang ismiyah, ada yang fi'liyah. Walaupun di sini sepertinya tidak disebutkan ya, yang syibhul jumlah. Ya, tapi ada pembahasan seperti itu. Baik. Sampai di mana kemarin rumusan sekarang ya? Rumusan ini apa maksudnya rumusan? Ya mungkin kayak pola ya, atau kesimpulan. Iya, seperti itu aja kayak kesimpulan. Baik. Tidak ada yang ditanyakan di sini sebelumnya? Tidak ada? Ya, jadi hal itu apa? Menceritakan keadaan waktu terjadi perbuatan itu intinya itu. Jadi keadaan itu, al-hal itu menceritakan keadaan waktu terjadinya perbuatan. Ketika perbuatan itu dilakukan, bagaimana keadaannya? Tapi perumusan untuk membedakan antara hal dan bukan, ya, untuk membedakan antara hal atau bukan, perhatikan kaidah berikut ini. Ya. Kullu jumlatin waqa'at ba'dan nakirah wa hiya sifah. Nah, ini kaidah-kaidah begini penting ya. Rumusan ini penting. Kullu jumlatin, setiap jumlah, yakni setiap kalimat yang terletak setelah nakirah, maka dia sifat. Paham? Jadi ada jumlah terletaknya setelah nakirah, isim nakirah. Berarti dia apa? Sifat. Ya, dia sifat. Jumlah ya maksudnya ya. Baik jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Bukan kata. Jadi ini fi mahali apa? Fi mahali ya nanti tergantung. Karena sifat bisa rafa, bisa nasab, bisa jar. Iya. Contoh, awwaladin sholihin yad'ulah. Awwaladin sholihin yad'ulah. Ya. Ini apa? Tiga amalan yang tidak terputus pahalanya. Salah satunya adanya anak soleh yang mendoakannya. Ya, yang mendoakannya. Nah, mana dimaksud di sini yang jumlah? Dia situ kullu jumlatin, setiap jumlah, setiap kalimat yang terletak setelah nakirah, maka dia sifat. Yang mana maksud sifatnya di situ? Nah, Fahri yang mana? Iya, ya da'ulah. Salihin bukan jumlah. Dia kalimah. Paham? Dia kalimah kan? Ya, yang jumlah ismiyah. Jumlah apa itu ya da'ulah? Ya, fi'liyah. Jadi ya da'ulah di sini
dalam posisi apa? Sebagai apa dia? Sifat. Ya. Jadi setiap anak yang soleh yad'ulah. Ini seakan-akan apa? Seakan-akan hal. Ya enggak? Paham? Makanya dia ingatkan di sini karena seakan-akan hal. Paham? Atau belum paham? Hah? Dia kan jelas-jelas sifat. Hah? Waladin solih itu kan sifat. Solihin sifat. Itu kan nakirah. Nah. Bukan. Kalau ini nggak perlu dijelaskan karena sudah jelas. Paham? Waladin solih ini kan sudah tidak perlu dijelaskan. Maksudnya tidak perlu dikasih rumusan seperti ini karena memang begitu rumusannya. Paham ya? Iya. Dan di sini kata-katanya apa? Jumlah. Jumlah itu bukan satu kata. Jumlah itu lebih dari satu kata. Apakah jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah? Iya. Paham? Udin? Udin. Imta? Belum ya? Atau paham ya baik dulu kalimatnya ini rumusannya. Setiap kalimat terletak setelah nakirah. Ya, terletak setelah nakirah. Waladin solehin nakirah atau bukan? Hah? Ya nakirah. Maka dia adalah sifat. Maka dia adalah sifat. Ini kan untuk membedakan antara hal dan bukan hal. Paham? Nah, setelah waladin solehin, ini kan nakirah. Kemudian datang jumlah apa jumlahnya? Jumlah fi'liyah yaitu yada'u. Ya jumlah fi'liyah kan? Yada'u lahu. Nah, ini yada'u lahu, ini posisinya sifat. Posisinya sifat bukan hal. Bukan hal. Karena seakan-akan di sini seperti hal. Makanya beliau ingatkan kita. Nah, jangan sampai ini yada'u lahu disangka hal. Paham ya? Disangka hal. Coba antum artikan. Atau wal anak soleh yang dalam keadaan mendoakannya. Bisa kan diartikan seperti itu? Iya. Nah, padahal bukan dalam keadaan, tapi sifat yakni yang mendoakannya langsung. Bukan dalam keadaan mendoakannya, tapi yang mendoakannya langsung. Yang mendoakannya. Menjadi sifatnya dia. Ya, yang menjadi sifatnya dia. Seperti itu ya. Jadi jangan salah pahami bahwa ini hal, bukan. Ternyata dia sifat. Bagaimana kita tahu dia sifat? Kalau dia nakirah. Ya, ada jumlah terletak setelah nakirah. Itu berarti dia sifat. Ya, berarti dia sifat itu aja kuncinya. Ingat jumlah itu di sini maksudnya apa? Ya jumlah fi'liyah. Dalam hal ini contohnya jumlah fi'liyah. Dengannya memang jumlah fi'liyah yang banyak. Ya. Taib. Nah, ini dia yang setelahnya, yang kaidah yang kedua. Kullu jumlatin waqa'at ba'dal ma'rifah fahiyal hal. Barulah sekarang hal. Setiap jumlah yang terletak setelah ma'rifah, yakni isim ma'rifah, maka dia adalah hal. Barulah hal. Contohnya ja'al walad yabqi. Al-walad ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Apa tanda ma'rifahnya? Alif lam. Kemudian datang jumlah. Apa jumlahnya? Yabqi. Berarti yabqi di sini apa? Hal. Iya, yabqi hal. Nah, dengan dua rumusan ini berarti jelas. Yang membedakan hanyalah yang membedakan adalah ma'rifah nakirahnya. Kalau ada jumlah sebelumnya ada nakirah dan ma'rifah, berarti kalau nakirah berarti dia sifat, kalau dia ma'rifah berarti dia hal. Itu aja.
Itu aja kesimpulannya. Ya. Kalau ada jumlah setelah nakirah berarti sifat. Kalau ada jumlah setelah ma'rifah, isim ma'rifah berarti hal. Baik. Odeh. Odeh. Odin. Yang dipaksa odehnya. Ah. Bukan, harus jumlah. Ah. Jadi syaratnya itu dia harus jumlah. Kullu jumlatin, setiap jumlah. Kalau dia bukan jumlah, bukan hal. Ya. Kecuali kalau dia seperti ini, ja'al waladu masyian. Nah, ini hal. Ya, ini hal. Seperti mana sebelumnya kan? Karena di sini pembahasannya hal yang dalam bentuk apa? Yang bentuk jumlah. Makanya beliau ingatkan. Ini ada loh, ada kata yang mirip-mirip hal, tapi bukan hal. Bagaimana cara membedakannya? Nakiro dia anunya sebelumnya. Kalau hal, kalau dia ma'rifah. Jadi biar satu kata, tapi kalau dia dalam keadaan apa? Menggambarkan. Ya dari sigat isim fa'il biasanya kalau hal itu kebanyakan juga seperti masyian kan? Ya, rakiban. Ini semua hal. Walaupun satu kata. Ada lagi? Baik. Kita lihat keterangan. Lafaz yad'u jumlah fi'liyah yang berada di setelah lafaz soleh isim nakirah adalah sifat. Sedangkan lafaz yabki jumlah fi'liyah yang berada setelah al-walad isim ma'rifah adalah hal. Ketentuan-ketentuan hal, terdapat beberapa ketentuan hal, yaitu hal selamanya harus mansub. Ya, memang karena isim mansub kan, hal namanya isim mansub. Kedua, pada umumnya hal dibentuk dari isim fa'il. Ya, maksudnya sigot isim fa'il. Paham ya? Paham ya? Iya. Isim fa'il. Ja'ala apa? Doroba yadribu doribun nasara yang suruh nasirun. Iya. Istaghfara yastaghfiru. Istaghfara yastaghfiru. Apa? Mustaghfirun. Iya. Jalasal ustadu mustakfiran. Apa artinya? Jalasal ustadu mustakfiran. Mustakfiran. Dalam keadaan minta ampun. Mustakfiran ini sigat isim fa'il. Ya. Jadi tidak mesti cuma apa yang sulasi mujarrad, yang rubai, yang mazid, kan masing-masing ada isim fa'ilnya enggak? Nah, infa'ala apa isim fa'ilnya? Infa'ala yang fa'ilu mumfa'ilun. Af'ala yaf'ilu. Wah, harus banyak latihan nanti kelihatan ini tasrifnya. Mufilun. Ahsana yuhsinu muhsinun. Iya. Ya. Seperti habis ini ya seperti yang kita sebutkan kemarin, kita latihan dan sekaligus diselingi dengan tasrif ya. Harus banyak diulang-ulang. Saya belajar tasrif itu belajar sendiri saja. Nggak dituntun sama guru. Belajar sendiri saja karena kuncinya hafal-hafal sih. Kuncinya dihafal-hafal saja kaidahnya.
Kalau dihafal mi yang ke bawah dan ke samping satu, enak mi yang lain. Enak mi yang lain tinggal sedikit penyesuaian. Tinggal sedikit penyesuaian. Ya. Begitu. Jadi tasrif itu intinya di situ. Kita melatih terus. Baik. Jadi pada umumnya hal itu dibentuk dari sigat isim fa'il. Dan jangan selalu terpaku di sulasi mujarrad saja di 3 huruf. Ya semuanya yang namanya sigat isim fa'il. Selama ada sigat isim fa'il di situ, apakah 1 huruf tambahannya atau 2 huruf atau 3 huruf atau yang lainnya bisa menjadi apa? Bisa menjadi hal. Bisa menjadi hal. Paham ya? Atau isim maf'ul. Atau isim maf'ul. Ya. Jadi hal itu terbentuk dari isim fa'il atau isim maf'ul. 3 hal biasanya diterjemahkan sambil atau diterjemahkan dalam keadaan. Ya, bisa diterjemahkan sambil atau dalam keadaan. Iya. 4 hal terdiri dari isim nakirah. Hal terdiri dari isim nakirah. Jadi hal tidak ada yang ma'rifah. Sedangkan sahibul halnya harus terdiri dari isim ma'rifah. Nah itu dia. Yang namanya sahibul hal harus ma'rifah. Harus ma'rifah. 5 jika keduanya nakirah atau ma'rifah maka itu adalah sifat. Paham ini? Kalau nakirah berarti sifat. Ma'rifah berarti sifat. Jika keduanya nakirah, contoh la tashrabu ma'an harran. Yang kamu minum ma'an harran sama-sama nakirah. Berarti sifat. La tashrabul ma'al har. Sama ya. Sama-sama ma'rifah berarti sifat. 6. Hal mesti mengikuti sahib halnya dalam muzakkar atau muannasnya. Kemudian mufrad, musanna atau jamaknya. Jadi hal mesti mengikuti sahibul halnya, muzakkar muannasnya. Ya. Atau mufrad, musanna atau jamaknya. Jadi kalau sahibul halnya jamak, maka halnya juga harus jamak. Kalau sahibul halnya muzakkar, maka halnya juga harus muzakkar. Ya, harus muzakkar. Baik. Wadah? Dengan muskilah? Nah, Allah. Maksudnya kita katakan apa? Fi mahalli nasbin. Tetap masuk. Kalau mau di i'rab kita katakan fi mahalli nasbin hal. Baik. Yang lain. Coba kita kerjakan ini. Aisyah minum sambil duduk. Coba tulis di buku nyantung. Aisyah minum sambil duduk. Antum tadi tahu minum apa? Pakai syaribah. Duduk apa? Terserah jalasa atau ya qa'ada. Ya. Persatu dulu.
Sudah? Ada yang sudah? Sudah? Gitu. Mana? Oh. Sudah, Hi? Ingat ya kalau jumlah fi'liyah selalu didahului dengan itu bukan jumlah fi'liyah itu. Jumlah ismiyah itu. Ini LGBT ini antum ini. Apa ini? Hah? Pakai fil madi ya? Mana Din? Yashrab. Hah? Ya, antum LGBT juga ini. Masya Allah. Cuma isanya yang tidak benar. Halnya juga belum. Iya. Ingat ya? Apa? Pakai dulu hal yang mufrad. Iya, pakai hal yang mufrad dulu. Yang mudah-mudah dulu. Jangan pakai hal yang jumlah. Masih salah. Ingat kaidahnya. Masih salah. Ingat kaidahnya. Hal itu mengikuti apa? Muzakkar muannas. Nah, kemudian adatnya ya. Ingat itu. Hal itu mengikuti subihulalnya, muzakkar muannasnya dan adatnya. Ada yang mufrad, ada yang musanna, ada yang muzakkar. Sudah baik. Gimana LGBT sudah? Hah? Pakai fil madi saja. Bisa sih pakai fi'lan, tapi kita bagian madi dulu. Huwa humahum. Hiya humahum. Taib. Masya Allah. Sebentar. Jadi ingat ya? Ya seperti itu. Ingat aturannya. Jangan LGBT. Apa kalau syaribu, syaribat, syaribata, syaribna. Iya kan? Syaribna ya? Iya. Atau mungkin Pendi saja yang ngajar tasrif ya. Ingat itu hadis. Qalat Aisyah. Pakai ta'nis sakinah. Dan tengok-tengok tak punyanya orang. Gus. Ya modus Gus. Tidak perlu lihat itu Gus. Tidak perlu lihat itu. Tidak apa-apa lihat, tapi ngapain lihat itu? Sudah dikasih kata filnya syarifah. Halnya dari jalasa. Sudah semua? Hah? Iya, bagus.
Jalas saya jelisu, ya itu ya masalahnya kalau enggak ditahu tasrifnya. Di situ apa kekurangan kita kalau enggak tahu tasrif. Karena apa ya tasrifnya? Oke? Apa jawabannya? Ya, syaribat a ya Aisyatu iya. Kenapa jalisatan? Hah? Ya, karena muannas ini muannas, maka di sini juga harus muannas. Ya, yang LGBT ya. Di sini muannas, di sini muzakkar, atau di sini muannas, di sini muzakkar. LGBT itu. Ya, LGBT. Jadi paham ya? Jadi dia ngikuti kan ini muzakkar, ini muzakkar. Mufrad. Nah, ini ketentuannya. Ini ketentuan daripada hal. Ketentuan daripada hal. Ya. Baik. Nah, coba nomor 3. 2 anak laki itu minum sambil duduk. Ini apa ini? 2 anak laki-laki berarti? Musanna. Betul. Jangan diskusi. Jangan diajar, biar berpikir sendiri. Kapan tugasnya antum? Kultum. Kapan tugasnya antum kultum? Lamanya. Hah? Oh. Ih. Jangan. Kesempatan belajar. Alhamdulillah tata bagus. Mental sudah bagus. Apa? Ya, iya, makanya kalau antum di situ apa di luar biasa ya. Kalau di sini misalnya orang lebih canggung daripada di luar. Kayak kalau ada ustadznya di depan, canggung. Ada dulu di sini ustadz itu 2 orang disuruh naik khutbah. Ya, ustadz ini. Langsung nggak bisa ngomong. Waduh. Hah? Masih salah. Syaribah ya, bukan syarabah. Mumtaz. Iya pakai alif lam ini ya. Ya. Harusnya saya bilang salah supaya antum bingung. Belum ya? Antum. Mumtaz. Masya Allah. Barakallah. Coba. Masih salah lah. Masih salah. Antum tidak kelihatan halnya. Hal itu gimana?
Iya. Ingat aturan ya, ingat aturan fi'il itu gimana? Terhadap apa lagi? Terhadap fa'ilnya. Terhadap fa'ilnya. Ingat ya, aturan fi'il terhadap fa'ilnya. Udah. Kita berharap. Ya, baru ini Mumtaz. Antum? Kurang alif lam ya? Iya. Kurang alif lam tapi salah kan? Karena keaturan sahibul hal harus ma'rifah. Kalau tidak ma'rifah berarti jadi sifat. Mumtaz. Sudah ya? Sudah semua? Taib. Demikian pula selanjutnya ya, anak-anak itu laki-laki. Anak laki-laki itu berarti apa kalau anak laki-laki itu? Ini jamak ya. Syaribah ini? Jalisa ini kayaknya. Duduk. Hah? Salah lagi. Ini bukan isim sikot isim fa'il. Jadi jawabannya apa? Syaribal al-waladani ya jalisai nih. Ini hal ya. Harus mansub, bukan jalisani. Ya, bukan jalisani. Ya, ini hal, makanya dia harus mansub. Ini fa'il. Apa tanda fa'ilnya? Alif. Kenapa alif? Karena musanna. Enak sekali ya, kalau antum tidak lupa itu tabel-tabel itu. Kasih di luar kepala itu yang tabel-tabel ya, alamat-alamat apa mu'robat. Isi mu'robat. Ada yang mau kerja? Fendi? Enggak sibuk sih? Enggak ya? Ada yang mau kerja? Hah? Antum? Hah? Antum yang berapa? Masih lama ya? Baru jam 6. Oh iya, baru jam 6 kah? Hah? Sekarang? Setengah 7 minta uang. Subhanallah. Ini panjang ini tamyiz ini. Panjang ini tamyiz ini. Ya, ala kulli hal kita simpulkan ya, yang ada yang kemarin yang di seputar fiil. Ingat, yang berkaitan seputar fiil, yang menggambarkan fiil itu. Pertama apa? Pertama apa? Maf'ul bih enggak? Setelah maf'ul bih apa? Maf'ul ya? Maf'ul ajli. Iya. Maf'ul li ajli. Iya. Apa lagi? Ya, maf'ul fi. Apa lagi? Maf'ul apa? Ya. Maf'ul mutlak. Apa lagi? Ya, maf'ul. Apa lagi? Hal. Berapa ini? 5 ya? Ini berkaitan semua dengan fi'il. Kalau hal berarti menceritakan bagaimana keadaan
Fi'il itu terjadi. Kalau maf'ul li ajli, bagaimana fi'il itu apa sebabnya fi'il ini dilakukan? Ya kan? Ini sebab, ini keadaan, ini waktu dan tempat. Kapan terjadinya dan di mana terjadinya. Maf'ul mutlak penguat. Ya, penguat apalagi? Jumlah frekuensi ya. Ya, ini frekuensi. Maksudnya berapa kali dilakukan? Ya kan? Kemudian jenisnya. Ya. Kemudian maf'ul ma'hu. Maf'ul ma'hu. Masuk enggak ini maf'ul ma'hu? Masuk ya? Masuk. Iya, karena tetap berkaitan dengan apa? Iya, penyertaan. Iya. Maf'ul bih enggak? Kan dia objek. Kita mau menyimpulkan yang terkait dengan perbuatan itu. Jadi ada waktunya, tempatnya, keadaan terjadinya perbuatan itu, kemudian bagaimana perbuatan terjadi, benar-benar terjadi atau tidak, dan seterusnya. Ini sebab terjadinya perbuatan. Taib. Jadi itu ya, hal-hal yang berkaitan dengan fi'il. Ya, yang berada di seputar fi'il itu ya ada 5 hal, ada 5 perkara yang menggambarkan atau yang berkaitan dengan langsung dengan perbuatan tersebut, langsung dengan perbuatan. Nah, sekarang ini kita masuk di tamyiz. Ya, mungkin ini tamyiz bisa 2-3 kali nih. Tamyiz. Jadi isim mansub yang ketujuh adalah ada yang namanya tamyiz. Tamyiz. Tamyiz itu secara bahasa ya memperjelas. Ya, mayyaza yumayyizu tamyizan. Jadi secara bahasa dia artinya memperjelas. Ya, memperjelas. Jadi di situ dikasih judul penjelas kesamaran. Ya, artinya sama kan? Memperjelas dan memperjelas kesamaran. Tamyiz adalah isim asab, isim mansub yang disebut setelah isim atau keadaan yang mubham. Ya, keadaan yang mubham, yang samar, belum jelas. Itu tamyiz. Jadi tamyiz adalah isim yang mansub yang disebut setelah isim atau keadaan yang mubham dan berfungsi untuk menjelaskan kesamaran lafaz tersebut. Dan berfungsi untuk menjelaskan kesamaran lafaz tersebut. Ya. Misalnya saya membeli 20. Mubham kan? Kenapa? Karena kita masih bertanya, apa yang 20 itu? Tidak jelas. Nah, untuk memperjelasnya mesti disebutkan saya membeli 20 telur. Nah, berarti sudah jelas. Nah, nanti yang mana tamyiznya itu kita lihat. Di sini ada contohnya, ishtara itu ishrina kitaban. Ishtara itu ishrina kitaban. Ya. Ishtara itu ishrina kitaban. Ini apa ini? Ishtara itu. Fi'il fa'il ya? Ya?
Hari? File ya? Ya ini file. Ini filenya. Mutaharrik. Kemudian ini apa posisinya? Ya Gus? Gus? Rakis mana? Rakisnya di sini, fokusnya sama saya. Kalau saya menjelaskan di papan, fokusnya sama saya. Karena itu lebih penting ya. Jadi ini apa? Maf'ul bi. Makanya dinasab. Karena ini mulhaq dengan yang muzakkar salim. Nah ini ishtaraitu isyrina. Saya membeli 20. Kalau sampai di sini mubham. Masih samar-samar kan? Masih samar-samar. Ya, masih samar-samar. Saya membeli 20. 20 apa? Ya, masih samar-samar. Belum jelas. 20 ayam atau telur ayam atau paha ayam. Ya kan? Ya. Kalian kan suka makan ayam. Nah, ternyata harus diperjelas. Nah, ketika diperjelas, datang isim setelahnya, maka dia harus mansub. Maka inilah yang disebut dengan tamyiz. Ya. Jadi dia memperjelas ini. Ini istrinya tidak jelas kalau berdiri sendiri, belum ada. Ya. Saya telah membeli 20. 20 apa? Yang tidak jelas. Nanti jelas ketika disebutkan tamyiznya. Nah, tamyiz harus mansub. Isim yang mansub. Berarti dia harus mansub. Ya. Yang mubham yang mana? Isyrina. Taib. Contoh yang lain. Ishtaraitu kilograman ruzzan. Ya, saya telah membeli 1 kilo. 1 kilo. 1 kilo apa? Ah, ternyata beras. Nah, ruzzannya dinasab, mansub dia. Makanya ruzzan, bukan ruzzun. Apalagi ruzzin. Tidak boleh. Tapi harus ruzzan. Harus ruzzan. Ya, kenapa? Karena dia tamyiz. Karena dia memperjelas ya yang samar. Apanya yang samar? Kilogram. 1 kilo. 1 kilo apa? Enggak tahu. Nanti disebut ruzzan, oh berarti 1 kilo beras. 1 kilo beras. Jadi itu mubhamnya adalah angkanya yang mubham. Ya. Baik, ila huna. Fahimtum? Nah. Wadah? Paham ya? Paham definisi, paham contoh? Jadi dia isim atau keadaan yang mubham, yang samar, lalu kemudian diperjelas dengan tamyiz. Ya, jelas dengan tamyiz. Tapi keterangan lafaz isyrina masih belum jelas, nah itu dia. Lafaz isrinya masih belum jelas, artinya mubham. 20 apa? Nah itu ya. 20 apa? Bisa jadi 20 ekor kambing, 20 ekor ayam dan seterusnya. Belum jelas. Maka lafaz kitaban ada lafaz yang menjelaskan maksud dari bilangan 20 itu. Dan karena itu disebut tamyiz. Demikian pula lafaz kilograman, apa yang dimaksud dengan 1 kilo? Apakah beras, gula, kacang dan atau apa? Maka dengan ruzzan hilanglah kesamaran dan jelaslah apa yang dimaksud dengan 1 kilograman. Dalam contoh tersebut lafaz isrina adalah mumayyaz. Nah, itu disebut mumayyaz. Jadi isrina itu disebut apa? Mumayyaz. Mumayyaz itu dari sigat apa? Maf'ul, betul. Dari sigat isim maf'ul. Ini yang ditamyiz. Yang diperjelas. Yang membutuhkan penjelasan. Lafaz kitaban adalah tamyiz. Yang menjelaskan maksud daripada lafaz isyrina. Jadi ada mumayyaz, ada tamyiz. Ada hal, ada sahibul hal. Ya, jadi pasangan-pasangan itu hal, sahibul hal, tamyiz dengan mumayyaz. Yang dia perjelas namanya mumayyaz. Pembagian mumayyaz terbagi kepada 2. Ada malfuz yang diucapkan. Ya. Ini pembagian mumayyaz. Ada yang
malfuz yang diucapkan, ada yang malhud, ya, yang tersirat. Tersirat itu maksudnya apa sih? Apa bedanya tersirat dengan tersurat? Hah? Apa? Kalau tersirat? Hah? Kalau yang malfuz juga langsung dari lisan ini. Yang diucapkan berarti langsung dari... Oh, ini ada ini, malfuz yang diucapkan atau tersurat. Nah, jadi tersurat, tersirat. Oh, tersurat itu berarti yang diucapkan, tersirat berarti yang ada di pikiran. Iya. Iya. Baik, kita lihat mumayyiz terbagi dua, ada yang malfuz, ada yang malhud. Ya, malhud. Yang tersurat, yang diucapkan malfuz. Malfuz kan artinya apa secara bahasa? Yang dilafazkan kan? Berarti yang diucapkan. Ya. Kemudian di sini itu diantaranya katanya asmaul kail, nama-nama kail. Isim-isim yang menunjukkan bentuk takaran. Ya, al-kail, takaran. Seperti apa? Liter. Ya. Takaran ya. Apalagi takaran dalam agama kita? Kilogram bukan takaran. Mud, sod. Ya, itu semua takaran, satu mud. Ya, satu so. Itu takaran. Karena bukan ditimbang, ditakar. Ditakar pakai apa? Dipakai literan atau dipakai tangan. Kalau mud kan pakai tangan kan? Iya. Satu so 4 mud, 4 tangan orang dewasa yang biasa pertengahan ukurannya. Itu namanya mud. Ya, itu namanya mud. Itu takaran. Jadi bedakan di antara takaran dan wazan. Takaran itu yang nakar. Mau pakai timba kek, mau pakai ember kek. Itu namanya takaran. Itu namanya takaran. Jadi nama-nama takaran, isim-isim yang menunjukkan takaran. Nah, itu yang malfuz. Kemudian yang kedua asmaul wazn. Nah, isim-isim yang menunjukkan apa? Bentuk timbangan berat. Wazn kan berat. Nah, kalau berat biasanya apa? Ditimbang. Karena beda antara takaran dan timbangan. Kalau antum menakar kapok 1 kilo dan antum menakar besi 1 kilo, besar yang mana? Sama besarnya? Hah? Saya ulang. Antum menakar kapok 1 kilo dan antum menakar besi 1 kilo, sama-sama besarnya atau tidak? Tidak sama besarnya, tidak sama takarannya. Tidak sama takarannya. Ya, kalau kapok 1 kilo mungkin sebesar meja ini ya. Iya, Udin. Kalau kapok 1 kilo mungkin sebesar meja ini takarannya mungkin jadinya ya. Iya, tapi kalau besi 1 kilo mungkin tidak sebesar ini, sedikit kecil. Iya, seperti itu. Jadi bedakan seperti itu. Cuma kalau ditanya 1 kilo emas dengan 1 kilo kapok sama-sama berat atau tidak? Ya sama-sama berat. Karena sama-sama 1 kilo, tapi kalau takaran beda. Ya tidak sama takarannya karena volumenya itu. Iya. Kalau saya mau belajar, kalau pembahasan di kuliah dulu ya ada yang namanya berat jenis. Ya, berat jenis. Berat jenis itu sebenarnya massa itu adalah berat jenis dikali apa ya? Kali gravitasi kayaknya. Ya, dikali gravitasi dikali kayak jadi massa kali G. Itu pelajaran di tempat kuliah dulu. Massa kali G. Ya itu namanya berat. Ya, namanya berat. Ya. Ya, jadi itu kedua bentuk-bentuk daripada mumayyiz. Mumayyiz yang malfuz. Isim-isim timbangan seperti kilogram, ya kan? Contohnya itu istaraitu kilograman lahman. Saya membeli 1 kilo daging. Lahman itu tamyiznya. Lahman tamyiznya. Asmaul al-masahah. Nah, isim-isim yang ukuran. Nah, isim-isim menunjukkan bentuk ukuran. Seperti apa? Meter, ya kan? Saya beli 1 meter. 1 meter apa?
Nggak tahu semeter apa. Iya. Pulsa kali ya. Bisa enggak pulsa dibeli 1 meter? Iya. Ini ishtara itu mitran kumasyan. Saya membeli 1 meter kain. Kainnya adalah tamis. Mitran mumayyaz ya malfuz. Baik. Kemudian asmaul adat. Ya, isim-isim jumlah, angka. Seperti ishtara itu isyrina kitaban. Yang mana di situ adatnya isyrina. Ya, isyrina. Jadi ini 4 hal masuk dalam mumayyaz malfuz. Kail, wazan, apalagi masaha, kemudian adat. Ingat ya? Kail, wazan, masaha, adat. Ukuran, timbangan, jarak, dan bilangan. Dalam contoh di atas, ishtara itu literan ruzan, lafaz literan adalah mumayyaz. Ya. Paham ya? Lafaz literan adalah mumayyaz yang memerlukan penjelasan satu liter apa, apakah beras, kacang atau apa, maka lafaz ruzan adalah tamyiz yang menjelaskan maksud satu liter itu. Mumayyaz malfuz adalah mumayyaz yang ditegaskan lafaz mumayyaznya, yaitu isim-isim yang berhubungan dengan sukatan atau takaran, timbangan, kemudian ukuran atau bilangan. Tapi ya sampai sini ya. Insyaallah kita lanjutkan besok yang malfuz. Ada yang bertanyakan sampai sini? Saya kayaknya yang kalah. Ada? Tidak ada? Oh, ada? Hah? Nanti kita mungkin ada keterangannya di sini, ada aturan-aturannya. Ada aturan-aturannya. Ya selalu dalam bentuk apa? Nakirah. Selalu dalam bentuk nakirah. Tamyiznya selalu dalam bentuk nakirah. Baik, ada lagi? Kalau nggak ada kita tutup. Alhamdulillah selesai. Insyaallah besok kita lanjut. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Hah? Apa? Antum mau sampai berapa?